Iya, kalau ini kan saya udah setahun Pak Jalil ya. Jadi kalau saya lihat sebetulnya di Tugu ini ada dua kompetensi yang wajib dimiliki. Satu, manage insurance company gitu ya. Dengan tadi yang pertanyaan Pak Jalil sampaikan bahwa ini corporate business, oil and gas, perusahaan besar dan lain sebagainya. Satu lagi adalah manage company dalam konteks ini adalah sebuah induk dari grup usaha gitu ya, sehingga sangat terekspos misalkan kaitan dengan merger, akuisisi gitu ya, pembelian penjualan saham, penyertaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti direksi dari grup company gitu ya, atau holding lah gitu ya. Nah, paling tidak dua kemampuan itu, dan dua-duanya punya tantangan yang cukup besar. Satu tantangan dari sebagai CEO asuransi tadi itu juga tantangan cukup besar karena asuransi yang cukup ya market leader gitu ya, dengan berbagai permasalahan dan potensinya. Sudah kekayaannya banyak, karyawannya juga skillful gitu ya, kemudian juga aset-aset misalkan masa lalunya yang luar biasa. Jadi kan apa namanya, kalau kita lihat misalkan ini dari di balik potensi dan masalah gitu ya, perusahaan lama itu menyimpan sesuatu, bisa meledakkan potensi atau meledakkan masalah. Kalau kita lihat di asuransi lain yang bermasalah, itu makin bermasalah karena transformasi kekayaan, transformasi asetnya tidak dilakukan. Contoh, mereka punya properti yang sangat banyak, tapi mungkin nggak terurus. Begitu saja. Kemudian yang kedua, bagaimana properti itu yang sangat tidak liquid gitu ya, bisa menyelamatkan perusahaan ketika membutuhkan dana gitu ya. Nah, jadi manajemen perusahaan di zaman dulu, di zaman itu dengan zaman sekarang kan beda. Investasi properti di tahun 80-90 adalah sesuatu hal yang menarik seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lagi booming gitu waktu itu. Tetapi dalam konteks cash management, cash flow dan lain sebagainya, tentu itu kan menyimpan masalah. Belum lagi manage-nya ya, belum lagi ada perubahan pola, misalkan dulu daerah ini adalah daerah yang strategis, harganya mahal, sekarang enggak misalkan gitu, sekarang bergeser misalkan gitu kan. Nah, itu tantangan lain lagi gitu, mentransformasi aset yang besar, mentransformasi tadi SDM atau people dengan kemampuan skill yang baik, tetapi misalkan terbiasa melakukan yang sama selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, kalau pertanyaan tadi terus bagaimana saya mengarungi itu gitu ya Pak Jalil. Saya mempelajari, kebetulan dalam banyak penugasan saya, baik itu tadi di perusahaan kecil ataupun di awal gitu ya, banyak berkutat sekitar transformasi gitu ya. Jadi kalau kita ingat misalkan pertama karir saya di Adira itu kan Adira lagi menumbuhkan bisnis gitu ya. Jadi growth bisnisnya itu dari awal dia hadir sampai kurang lebih 2012 itu mungkin growth-nya itu luar biasa. Dari 2012 itu ya ke sini mungkin sudah as a company biasa, tapi nanti dicek datanya ya, data di media asuransi bisa dilihat trennya dari 2002 sampai dengan 2012 bagaimana Adira bertumbuh, dari 2012 ke sini bagaimana gitu. Itu akan terlihat trennya. Ini tren menuju puncak, ini sudah di puncak, sehingga kalau growth itu udah nggak kuantum lagi gitu ya. Dan saya ada di divisi yang relatif baru waktu itu di Adira, karena pertama ditempatkan adalah di corporate business, khususnya corporate banking.
Yang mana Adira itu dilahirkan bukan corporate insurance, retail gitu ya. Jadi saya hadir di lingkup retail memikirkan corporate gitu. Kemudian pindah ke syariah, lebih challenge-nya lebih luar biasa lagi gitu ya. Kemudian fase saya di Bintang itulah adalah fase kita paham bahwa ada fase Bintang mengalami kerugian, hampir bangkrut dan lain sebagainya. Sehingga saya hadir tentu beserta manajemen waktu itu dan rekan-rekan dalam konteks transformasi Bintang kan, Bintang yang baru. Saya ke Takaful, di Takaful pun kan baru saja mau tutup tapi karena ini pertama dan sebagainya, legacy tidak diupayakan untuk ada pemodal baru masuk, sudah 1,5 tahun kurang berhasil lah begitu saya masuk gitu untuk membawa hal baru gitu ya, menghidupkan kembali Takaful lah gitu ya. Jadi kalau saya lihat garis benangnya gitu ya, benangnya adalah ini bukan company apa, bukan company besar atau kecil, tapi tugas saya itu inline-nya adalah mentransformasi company gitu. Nah, ketika ke sini sebetulnya PR-nya sama. PR saya hanya 3 besar gitu ya. Pertama, transformasi sumber daya manusia tadi. Yang kedua, transformasi aset company tadi. Ada anak perusahaan, ada properti, ada piutang, ada segala sesuatu lah. Aset company itu banyak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah transformasi tadi proses kerja, digitalisasi gitu ya. Jadi saya nggak sebut bahwa transformasi digital, tapi sebetulnya transformasi kerja yang dibalut dalam perubahan proses kerja dengan masuknya digitalisasi gitu ya. Nah, 3 poin ini semuanya transformasi. Kemudian kalau tadi dibelah mana yang sebagai perusahaan company, mana yang tadi holding company. Nah, ini message-nya sama transformasi, cuman dalam konteks Tugu sebagai insurance company, people-nya itu mana yang harus saya lakukan perubahan. Kemudian saya juga menarik beberapa pihak untuk keluar dari kotak Tugu sebagai insurance company. Ini kotak Tugu Insurance, ini kotak Tugu Re, ini kotak PMS, ini kotak apa. Saya tarik beberapa orang untuk keluar dari kotak ini. Lu tidak di kotak, tapi di atas kotak. Coba lihat dari atas kotak ini, bagaimana kita mentransformasi dan alignment atas semua anak usaha, termasuk Tugu. Jadi bagaimana kita melihat seolah-olah kita itu di holding, Tugu sebagai salah satu entity-nya. Bukan Tugu sebagai holding, Tugu sebagai salah satu entity-nya gitu. Untuk memudahkan kita, karena seringkali sulit kita, misalkan saya bicara dengan direktur teknik, sulit saya baik itu secara operasional maupun secara compliant untuk mendorong direktur teknik untuk menjadi group chief underwriting atas semua entitas yang dimiliki Tugu. Kalau kita hanya lihat Tugu Insurance sebagai induk. Tetapi kalau tadi kita lihatnya dari atas gitu kan, coba mana yang bisa diterapkan di Tugu sebagai insurance company, mana diterapkan di Tugu sebagai reinsurance company, mana yang di Tugu Hong Kong, Samsung Tugu dan lain sebagainya. Kemudian apa alignment ini menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, ada orang yang saya tinggalkan untuk berpikir Tugu Insurance, ada orang yang tapi dengan transformasi yang baru, ada orang yang saya tarik. Anda jangan berpikir sebagai Tugu Insurance, tapi di luar kotak Tugu Insurance. Nah, jadi hal-hal itu yang memudahkan apa yang saya lakukan di sini dalam setahun, walaupun tadi datang dari asuransi kecil dengan pengalaman mungkin juga yang singkat.
tetapi sebetulnya variasi dari pengalaman itu penting gitu ya. Orang bisa saja punya pengalaman 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tapi melakukan hal yang sama juga ada. Tapi ada orang yang mungkin 5 tahun, 15 tahun, tapi merasakan banyak hal gitu ya. Nah, saya menanggapi asam garam itu banyak halnya itu gitu ya. Karena kalau satu hal garam terus gitu, nggak ada asamnya. Lama tapi garam aja atau asam aja gitu ya. Gitu kalau saya asam garam gitu. Itu mungkin Pak Jalil kalau teknisnya tadi apa, tapi saya lihat hal penting itu transformasi, apalagi memang masanya ya. Kita ini sekarang kan dalam masa yang ketidakpastian itu makin besar. Sehingga transformasi itu menjadi kunci. Kalau dulu kita sering kenal di insurance itu appetite gitu ya. Saya sekarang pertanyakan apa yang dimaksud appetite gitu. Jadi kita balik lagi ke dasar ketika kita memutuskan sesuatu, berpikir ketika sudah meyakini sesuatu balik lagi dinolkan. Yang diyakini itu apa gitu. Kita bongkar lagi sehingga bisa jadi kita lupa appetite itu apa gitu. Tapi appetite itu menjadi kartu as ketika apa? Oh, ini appetite kita. Oh, ini bukan appetite kita. Padahal kita lupa bagaimana membangun appetite itu gitu. Nah, jadi saya mau bilang bahwa sekarang appetite kita adalah transformasi gitu. Jadi appetite kita itu adalah perubahan, merubahlah sesuatu gitu untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai statis gitu, dinamis gitu. Itu Pak Jalil. Ya, kalau ini kan nggak bisa dihindari Pak ya. Artinya ada captive market. Ya. Jadi itu tuh insurans. Itu kan. Tapi saya sudah perubahan juga, misalnya mau ke retail. Ya. Kemudian ke yang lainnya. Betul. Betul. Sebenarnya bagaimana Pak membawa tubuh insurans ini Pak? Iya, memang berat merubah sesuatu hal yang sudah berulang dan biasa kita lakukan selama periode waktu yang cukup panjang gitu ya. Termasuk di Tugu Insurance. Kalau kita ibaratkan biasanya Tugu Insurance itu misalkan bis antar kota, antar provinsi, patas yang tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di tengah jalan gitu ya. Penumpang jalan gitu ya. Itu kan dengan berbagai servis itu. Kemudian kita harus masuk ke bisnis kayak Transjakarta gitu, yang mana itu dari satu halte ke halte lain ada naik turun, ada prosesnya kan beda ya Pak, prosesnya sangat jauh berbeda. Nah, pasti tantangannya cukup berat, makanya ada kolaborasi, ada memang kita juga menghadirkan orang-orang yang terbiasa main dengan itu, tapi kita campur. Ada orang yang biasa retail untuk main di corporate, gitu ya. Ada yang biasa main di corporate untuk di retail, tapi majority orang corporate handle corporate, orang retail handle retail. Tapi kita lakukan switch gitu ya, karena sebetulnya masing-masing pihak itu punya kelebihan. Contoh tadi dalam konteks patas antar kota antar provinsi, pasti layanannya itu luar biasa. Artinya kalau di Tugu, bagaimana bikin polis yang bagus misalkan itu untuk corporate bisnis itu pasti, ya istilahnya kalau perlu tulisannya pun ditulis tangan dengan bagus kayak tulisan Pak Jalil gitu, tulisan zaman dulu yang sambung itu gitu ya. Itu ya worth it untuk dilakukan karena satu polis nilainya sekian gitu. Tapi bagaimana kita mengemas mass market, bikin polis yang juga tetap berkualitas, istilah ini batik tulis, ini batik printing gitu kan ya, tapi tetap punya kualitas yang baik gitu. Nah, saya bisa bilang kalau berhasil nggak, belum berhasil, tapi kita proses tadi dan kita pun berpikir tadi mirip seperti entitas-entitas bisnis ini. Oh ya, yang corporate memang nggak bisa dipaksakan, mesti dihandle dengan cara begitu.
ya sudah, mereka fokus dengan keunikannya itu. Yang ini harus begini ya, kayak bisnis unit lah ya. Kita saat ini memang masih begitu. Walaupun kita personnya kita upayakan ada cross sehingga tour of duty, tour of area juga tetap terjadi lah gitu. Tetap kita membutuhkan orang yang punya pemikiran holistik, tapi juga kita membutuhkan orang yang spesialis gitu, yang memang orangnya bisa expert di situ juga kita butuhin. Nah, mix inilah yang coba kita lakukan gitu ya. Termasuk juga tadi untungnya membantu digitalisasi ini juga ngebantu karena yang retail ini sangat membutuhkan bantuan teknik IT yang bagus gitu. Kalau corporate mungkin ya, karena tadi account-nya nggak banyak dan sebagainya, sangat tailor-made, bukan package gitu ya, itu mungkin kebutuhan sistem informasi itu jadi berbeda. Dia tidak perlu, tapi bisa jadi manage-nya deep gitu ya. Bagaimana karena custom-nya, treaty-nya itu bisa custom gitu ya, fakultatifnya juga custom, kalau co-insurance juga bisa jadi custom, sangat custom lah dalamnya. Kalau yang retail ini kan sebenarnya package, tapi sangat banyak gitu. Nah, perbedaan ini yang coba kita terapkan di tim ya. Tapi kalau dibilang berhasil, belum. Tapi kita sampai saat ini bersyukur progresnya baik gitu. Ya, gitu Pak. Ya, Pak, saya satu pertanyaan lagi diusulkan. Ya. Tahun 2022 itu laba suku Unsur melonjak. Ya. Nah, itu apa, kalau boleh tahu Pak? Apa karena hasil underwriting, apa karena investasi? Ya. Nah, itu mungkin terus. Iya. Iya. Jadi kita bersyukur dan confident bahwa apa yang dihasilkan 2022 itu bukan dari windfall, tapi kita melihat bahwa ini ada dari pondasinya. Karena dari semua indikator mengalami kenaikan. Jadi kalau tadi hasil underwriting bagaimana, naik, investasi naik, manajemen currency yang lebih baik menyebabkan kita positif. Jadi sebetulnya kan currency ini bisa menyebabkan positif negatif dan seolah-olah sangat terekspos banyak hal yang tidak bisa di manage-nya lah gitu, faktor eksternalnya soalnya. Tapi sebetulnya banyak hal yang bisa kita manage sehingga minimum loss atau maksimum profit. Jadi manajemen currency kita cukup baik, manajemen investasi kita baik, manajemen underwriting kita baik, manajemen anak usaha kita juga membaik gitu ya. Jadi dari semua indikator itu positif, sehingga saya bisa bilang tahun lalu itu kenaikan laba itu berdasarkan dari hal yang fundamental, bukan hal yang sekedar windfall gitu. Sedikit Pak, terkait transformasi. Nah, ini transportasi. Sorry. Jadi ada 3 transformasi. Transformasi SDM, transformasi aset ya, juga, proses lah, ya. teknologi. Nah, dari ketiga transformasi tersebut, objektifnya apa Pak? Karena kan kalau bicara transformasi biasanya ada goals yang dicapai itu. Apakah proses transformasi ini Bapak awali atau memang sebelum sudah berjalan? Iya. Jadi saya jawab, saya dari belakang dulu ya. Udah terjadi atau belum? Sudah ada. Tapi dimasifkan gitu. Dimasifkan dan bisa jadi strateginya berubah gitu ya. Tapi kalau dibilang sudah ada gitu. Semestinya di tiap periode itu ada melakukan, tapi sebesar apa, semasif apa, dan kita targetkan sekarang itu sangat masif lah gitu ya. Nah, contoh kemudian tadi goalsnya apa? Kalau
transformasi SDM itu ada beberapa goals. Pertama, inline dengan transformasi SDM di BUMN. Nah, kita kan mungkin familiar di industri adanya transformasi SDM di BUMN yang besar-besaran gitu ya. Tentu masalahnya apa sudah dibahas. Kemudian goalsnya apa atas itu juga dibahas sehingga obatnya itu ini. Termasuk dalam hal kita mengenal tagline akhlak ya akhlak. Itu sebetulnya kita juga inline dengan itu. Jadi goalsnya satu, bagaimana transformasi ini inline dengan itu, karena itu nilai-nilainya baik, sudah dipikirkan cukup baik, cukup matang sehingga kita juga inline dengan itu. Kemudian yang kedua adalah karena tadi perubahan itu menyebabkan kebutuhan atas sumber daya manusia ke depan itu kan juga berubah. Dulu butuh orang begini, sekarang butuh orang begini gitu ya. Nah, dalam perubahan ini kan kita tidak bisa meninggalkan orang lama kemudian meng-hire orang baru. Maka kita harus mentransform yang lama ini juga mengikuti kebutuhan yang baru gitu ya. Menurut saya mengganti itu shortcut gitu. Kalau wah yang ini nggak cocok, jebret ganti sama yang baru itu shortcut. Tapi akan lebih baik kalau kita mentransform orang ini tadinya begini, kebutuhan organisasi begitu, kita transform walaupun tetap tidak bisa dielakkan new talent itu juga butuh gitu ya. Dan kolaborasi di antara ini akan dengan racikan yang tepat gitu ya, akan menemukan formula yang paling baik gitu. Jadi itu kebutuhannya jelas berubah, makanya kita rubah tadi. Ada dulu corporate doang, sekarang ada retail juga, ada dulu teknologi informasi misalnya tidak terlalu signifikan, sekarang signifikan, dan perubahan-perubahan lainnya lah. Tentu harus kalau panjang diskursus tentang transformasi SDM di bidang asuransi itu kan kita beberapa kali bahas, tapi juga itu goalsnya. Kemudian yang paling penting itu adalah resilient dan dinamis itu menjadi hal yang berbarengan gitu. Jadi bagaimana orang itu di satu pihak punya sikap resiliensi gitu ya, tapi juga punya dinamis terhadap perubahan. Nah, kita berharap orang-orang itu dalam konteks itu, karena resilient saja juga tidak cukup, dinamis tidak resilient juga tidak sustain gitu ya. Nah, paling tidak goalsnya kita itu. Kemudian kan juga itu dilakukan misalkan tadi ada tur area dan lain sebagainya, itu untuk kalau dari SDM. Kalau dari aset itu lebih kepada manajemen aset yang lebih baik. Result atas aset ini bagaimana positif ke depan gitu ya. Contoh, dan baurannya itu cocok untuk banyak kondisi. Aset ini kan berbagai macam. Sebetulnya kan yang paling penting adalah kita menemukan bauran yang tepat. Aset berupa ini berapa, berupa ini berapa, berupa ini berapa gitu ya. Tidak dielakkan, kita tidak mungkin numpuk di satu hal, di satu keranjang gitu. Nah, ini bagaimana menemukan bauran yang tepat. Pertama tentu akan impact terhadap hasil investasi juga. Kemudian kedua, mempertimbangkan juga kebutuhan tadi likuiditas lah. Likuiditas apabila diperlukan dan lain sebagainya. Kemudian di hasil investasi itu artinya optimalisasi lah ya, optimalisasi hasil investasi. Kemudian juga inline dengan rencana kerja ke depan. Artinya kaitannya gini, kita akan melakukan akuisisi misalkan terhadap sesuatu, tapi asetnya masih berupa gedung ya.
Nggak bisa kita akuisisi dengan gedung misalkan gitu ya. Maka ini inline dengan rencana bisnis gitu ya. Jadi si komposisi bauran tadi harus bisa memberikan hasil investasi yang optimum, menyediakan likuiditas yang baik, dan mensokong strategi perusahaan dalam konteks tadi transformasi yang lain ataupun merger dan akuisisi gitu ya. Dan juga tentu resiko gitu kan, resiko-resiko yang akan dihadapi di saat yang akan datang. Misalkan ini kaitannya contoh piutang, bagaimana kita manage piutang, karena ini kaitan misalkan dengan resiko tidak tertagih dan lain sebagainya kalau misalkan tahapan-tahapannya ini tidak kita lakukan dengan prudent gitu. Kalau kita hanya menerbitkan invoice kemudian 30 hari baru nagih, wah resikonya besar sekali gitu ya. Maka salah satu transformasi manajemen aset itu di dalam pengelolaan piutang adalah bagaimana tahapan-tahapan dilakukan dengan baik. Bagaimana sistemnya mendukung, bagaimana proses matchingnya juga lebih cepat gitu, nggak ada suspend dan lain sebagainya. Nah, ini juga memanage resiko lah gitu ya. Jadi paling nggak di dalam aset itu ada 4 hal ini. Implikasinya banyak. Contoh, mohon maaf, ada perusahaan yang sedang bermasalah, kemudian ternyata likuiditasnya nggak baik, masalahnya jadi 2 kali, masalahnya jadi lebih berat. Dan ketika kita mau lepas aset itu untuk melikuidkan, pasti harganya jatuh, karena orang tahu dia butuh jual, ya kan, butuh uang gitu kan. Nah, hal-hal ini yang kita maintain, tapi juga tadi tidak salah kita punya yang non liquid, tapi berapa banyak gitu, dan di apa, di mana gitu kan. Nah, ini yang harus dimonitor setiap saat. Kalau transformasi proses bisnis tadi, digitalisasi dan lain-lain, tentu lebih memudahkan efisiensi, ya sama lah, memudahkan proses bisnis, efisiensi, mempercepat gitu ya. Ini kan message dari digitalisasi ya. Kemudian juga kita mempersiapkan bagaimana interaksi antara customer dengan perusahaan itu kan ke depan makin meningkat. Dulu mungkin direct interaksi antara produser dengan pengguna itu kan sangat minim. Ke depan itu kan akan sangat masif gitu ya. Kalau ada komplain, kalau ada apa itu kan cepet ya sekarang ya. Saya aja kadang-kadang kan walaupun saya punya akun sosial satu-satunya LinkedIn itu aja masih banyak yang misalkan ada komplain, masukan dan lain sebagainya. Saya kebayang kalau saya punya banyak sih. Kalau itu punya kebayang gitu. Tapi kan ke depan itu harus dimiliki. Company harus punya saluran itu kan gitu kan. Keterbukaan itu ke depan menjadi hal yang niscaya gitu ya. Nah, jadi poin-poin itulah kenapa kita harus melakukan transformasi gitu ya. Nah, kemudian untuk bisnis kan retail ini sendiri nanti ke depan hanya sekedar pelengkap bahwa itu komplit nih, punya komplit, atau justru nanti yang akan didorong untuk menjadi salah satu kontributor utama misalnya. Iya, ini kan fakta data-data ekonomi, kemudian banyak pihak sering bicara bahwa pertumbuhan kelas menengah di dunia, terutama di Indonesia, dalam sekian tahun ke depan itu sangat masif. Dan sektor kelas menengah itu, walaupun banyak debat ya, sebetulnya apa sih yang disebut dengan kelas menengah gitu ya. Kelas menengah itu kan sebetulnya bukan investor, tapi sudah mempunyai kemampuan daya beli yang baik gitu lah kurang lebih ya. Walaupun banyak pengamat politik pasti beda-beda, pengamat ekonomi beda-beda lah menafsirkan kelas menengah gitu ya, standarisasinya dan sebagainya. Tapi bahasanya gini, pekerja tapi bukan pekerja amat lah gitu ya. Jadi kalau saya bilang ini, pegawai bukan buruh gitu lah.
itu kelas menengah gitu ya, pegawai yang bukan buruh. Nah, itu kan naik, meningkat, sehingga faktor growth atau peningkatan ekonomi ke depan, termasuk sektor asuransi, itu ada di kelas menengah, dan kelas menengah itu retail, bukan korporasi. Jadi kalau Tugu tidak menangkap peluang ini ya sayang, karena pertumbuhan sektor korporasi itu bisa ini ya, apalagi kalau kita lihat sekarang banyak korporasi yang tumbuh disokong oleh non formal. Lembaga korporasi formal tumbuh besar nilainya, tetapi disokong oleh hal informal. Nah, sehingga kalau insurable interest-nya itu tidak di korporasinya ini, tetapi di sini. Dan di sini itu tadi balik lagi bukan korporasi, tapi retail. Contoh kecil apa? Gojek, Tokopedia. Itu kan perusahaan transportasi dan perusahaan retailer yang sangat besar, korporasi. Tapi yang punya insurable interest kan bukan Gojek, Tokopedia, mitra. Ya, jadi sebesar apapun perusahaan ini tidak menyebabkan pertumbuhan dari sektor korporat. Pertumbuhannya dari kelas menengah. Dan mungkin ke depan model-model begini itu entah di sektor apa lagi, itu akan banyak. Sehingga keniscayaan kalau kita harus bergerak retail gitu. Progres sekarang seperti apa kontribusi terhadap Ya, jadi kita saat ini kalau dari aspek pemegang polis tadi tentu sangat banyak ya dibandingkan dengan korporasi. Tapi kalau dari in term of pendapatan itu baru sekitar 10% ya dari retail bisnis ya. Jadi roomnya masih sangat besar. Nah, kita juga lihat nih retail itu produknya apa saja. Tugu nomor berapa di industri, itu masih room untuk growth-nya itu masih tinggi. Jadi kalau kita lihat misalkan contoh aviation, Tugu udah nomor 1. Growth-nya nggak akan banyak gitu ya. Energi, Tugu udah nomor 1 misalkan. Ya kalau kalaupun bisa growth cuman berapa gitu. Bahkan ada kemungkinan nggak growth loh, karena perubahan energinya itu ke depan gitu ya. Dari tadi yang heavy industri dengan TSI sekian sehingga preminya sekian, mungkin nanti menjadi lebih kecil-kecil ya. Saya nggak tahu ngebayangin kalau suatu saat kita masuk ke industri hidrogen, apakah industri hidrogen itu di-create oleh company sebesar Pertamina atau UMKM bisa create hidrogen suatu saat gitu ya. Nah itu jadi di korporasi itu makin terpecah itu mungkin gitu ya. Ke depan kalau kita lihat perkebunan misalnya kan, sekarang perkebunan itu korporasi yang sangat besar, tapi kan tanah nggak membesar ya, sehingga mungkin plasma ini menjadi lebih berkembang misalkan atau apa. Nah, kalau saat ini masih 10%, tapi kalau kita lihat bedah itu, kita itu masih ada di bawah, sehingga room untuk growth-nya itu masih sangat terbuka. mungkin agak personal Pak. Ya. Jadi kalau tadi yang pertanyaan Pak Jerry itu kan lebih bagaimana pengalaman Bapak masuk di perusahaan besar, tapi mungkin lebih bagaimana Bapak melakukan penyesuaian culture perusahaan dulu. Iya. Ini harusnya saya bicara sama Inad, bukan sama saya, gimana ya? Ya tentu berbeda dan tentu bukan hal yang mudah. Tapi bersyukur bukan shock culture gitu ya, gitu kan? Karena tadi juga di sini juga mungkin perubahan sebelumnya ada, lingkungan BUMN lain juga mungkin berubah gitu ya. Jadi saya agak sedikit lebih dibantu gitu ya. Kan banyak hal yang mungkin tidak relate dengan profil saya dan profil BUMN kalau hadir 5-10 tahun yang lalu mungkin ya. Bagaimana
kan dulu itu mungkin lebih elegan. Orang BUMN itu ya, lebih elegan. Saya nggak bilang sombong ya, elegan. Lebih elegan, kemudian lebih mature, matang. Bukan tua ya, tapi memang rata-rata tua gitu. Ya, banyak profil indikator yang melihat kayaknya bukan saya gitu kan, nggak cocok gitu. Jadi kalau dibilang berat, tapi saya merasakan untungnya gitu perubahan itu tidak hanya saya. Yang di dalam pun berusaha berubah kan, karena kondisi berubah gitu ya. Jadi sebetulnya kita ketemu di tengah. Saya hadir merubah, tapi ini juga keniscayaan, nggak bisa berubah. Contoh hal-hal kecil kan gini. Kalau zaman dulu BUMN misalkan menggunakan pakaian rapi, jas atau batik, dasi dan lain sebagainya. Iya sebetulnya nggak boleh ya. Ketika kita mau merubah itu, dorongan personal pun udah ingin sekarang orang-orang itu ke sana gitu ya. Jadi ya mudah, ada kemudahan gitu ya. Walaupun nggak dibilang mudah sih, nggak. Cuman nggak dibilang stres aja. Jadi semesta mendukung. Iya semesta mendukung. Walaupun saya kan jadi bengkak nih. Ini salah satunya, kalau dibilang kurang tidur ya kurang tidur. Kalau dibilang pemikiran jadi lebih banyak. Kalau dibilang keluarga lebih berkorban, iya gitu ya. Artinya waktu saya lebih sempit dengan mereka dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya gara-gara perusahaannya lebih besar atau lebih kompleks, tapi tadi ada juga faktor BUMN-nya gitu. Tapi so far ya oke sih gitu ya. Persis seperti waktu saya juga di asosiasi, waktu saya di DAI juga Pak. Ya, kan kebayang juga bagaimana. Jadi beruntungnya juga saya pernah mengalami hal, saya pernah belajar gitu ya. Saya pernah di laboratorium itu. Tadi begitu transformasi saya pernah belajar kok, walaupun levelnya laboratorium. Jadi tinggal aplikasi. Waktu tadi kondisi kerja dan lain, saya pernah ada di laboratorium itu, tinggal aplikasi. Ya, walaupun ya dibilang gampang sih enggak. Saya kehilangan masa-masa muda saya. Iya. Saya hal-hal nyeleneh itu mungkin jadi terlewat gitu untuk saya lakukan. Bukan ada yang arahkan sana. Iya. Kayaknya udah tertata. Ya, mudah-mudahan begitu kan, kita nyari mudah-mudahan setiap langkah itu langkah yang benar, yang baik, yang kita juga proses dengan benar dan dengan baik, sehingga kita cuma tinggal harap berkahnya aja kan. Kan tidak setiap orang bisa mengarahkan masa muda sebaik itu kan tidak. Iya, dan kadang-kadang ya tadi tidak banyak hal yang bukan dari kitanya juga gitu ya maksudnya. Kalau dibilang misalkan saya buat anak-anak muda bagaimana saran Anda, wah nggak tahu juga sih orang gitu ya, nggak ada paten begini-begini gitu kan. Berarti paling muda usia masuk itu ya paling muda direktur muda ya, sebagai presidir maupun sebagai direksi lain juga kayaknya ya. Iya, di Tugu. Iya. Bahkan jangan-jangan sebagai group head pun, maksudnya group head pun nggak ada yang usia saya jadi group head, jangan-jangan. Enggak, group head di sini waktu itu udah setahu Ibu Kristi juga usianya itu jadi GH atau kepala 3. Iya. Ya jadi GH aja, kepala 3 jadi group head aja, satu level di bawah direksi aja. Di sini tuh hal yang jarang gitu. Iya, kepala 3. Jadi rata-rata GH itu kepala 4. Pak Sudarlin aja kemarin jadi dirtek kan dianggap, wah muda-muda ya. Saya tanya, Pak Sudarlin berapa usia? 45 apa 46 gitu ya. Saya bilang di sini muda ya sebenarnya. Gitu ya. Ya artinya kebayang lah begitu. Apalagi dulu kan pensiun di sini 60 tahun. Jadi group head itu mungkin banyak yang baru jadi group head itu 50 tahun. 55 tahun baru promo, itu banyak gitu. Ini menariknya lanjutannya gini Pak, dengan usia Bapak yang terbilang paling muda sebagai orang nomor 1 di grup, ini bagaimana Bapak membuat pesan dari Bapak atau istilahnya arahan-arahan dari Bapak itu bisa dijalankan dengan baik. Iya. Saya paling tidak gini, saya percaya ketika kita membuat sebuah message
Kan mau pesan, mau perintah, mau SK, mau apa itu kan message intinya gitu. Ketika kita membuat sebuah message kalau itu truly gitu ya dari dalam hati dengan value yang benar gitu. Jadi bagaimana kalau kita mau mengambil keputusan itu menambang dulu value-nya sehingga ketemu value-nya, dari sini aplikasinya apa gitu ya. Nah, saya fokus sama itu aja. Saya fokus ke situ karena dalam kondisi apapun dan siapapun kan sama manusia. Value dasar itu kan setiap manusia sama. Kemudian satu lagi adalah hal yang paling sulit adalah untuk adil. Dan penerapan adil ini kan seringkali si A bilang adil itu begini, si B bilang adil itu begitu. Saya bilang gini. Ini kayak apa namanya lagunya ini, jika neraka tak pernah ada, surga dan neraka tak pernah ada ya. Krisya sebelumnya, tapi sebelum Krisya itu kayaknya ada lagi ya. Krisya itu kayaknya menyajikan lagu orang juga gitu. Ini berarti masih muda, karena tahunnya Dewa. Ya. Nah itu adalah saya menganalogikan adil itu kan kayak adanya surga dan neraka. Kalau nggak ada neraka, surga aja kira-kira adil nggak? Gitu. Jadi semua orang yang gimana pun masuk surga gitu. Kan jadi nggak adil ya gitu. Jadi neraka itu ada orang yang bilang bahwa Tuhan itu jahat sekali sehingga ada neraka untuk menyiksa manusia. Enggak, itu adalah implementasi dari adilnya Tuhan. Ya terserah lu mana yang, kalau lu mau neraka silahkan, itu yang yang surga. Nah, penerapan itu yang coba diimplementasikan. Dan di sini ini perusahaan besar, perusahaan yang kaya. Artinya gini dalam tanda kutip, mungkin kalau kita nggak berpikir untuk tumbuh dengan sustain, begini-begini aja jangan-jangan cukup, gitu ya. Begini-begini aja jangan. Nah, value itu yang saya nggak harapkan gitu, karena banyak perusahaan yang bangkrut juga merasa ya itu, gua udah gede, begini-begini aja cukup gitu. Ternyata tiba-tiba jebret, aduh gitu, baru kaget kan. Pas masa pensiun ternyata nggak bisa ngambil manfaat pensiunnya misalkan gitu. Nah, itu yang dihindari. Jadi kalau message sih saya bisa dibilang gini, saya menghormati yang senior, yang tua, tapi value-nya tadi, basic value apa, adilnya bagaimana, itu manajemen atau message yang berusaha kita sampaikan. Saya yakin kalau itu nggak banyak intrik dan lain sebagainya, lama-kelamaan orang juga akan ini kok gitu. Bisa jadi sekarang menolak gitu, tapi paling tidak ketika udah nggak di sini gitu atau udah sekian tahun, oh iya, jangan-jangan yang kemarin itu benar gitu. Paling nggak kan begitu. Jadi poinnya itu. Bisa jadi juga, saya nggak tahu, nanti harus ditanya juga tuh ke Mbak Ina dan lain-lain. Nerima nggak? Percaya nggak? Maksudnya percaya nggak saya itu bisa gitu ya? Nerima nggak value yang disampaikan gitu? Tapi tadi saya yakin seiring dengan waktu bisa gitu, kalau patokannya dua hal ini. 10% ya Kalau kita bicara 3-5 tahun ke depan, nyamannya tuh insurance itu di proporsi berapa? Nyamannya paling enggak 30%. Target kita maksudnya ke depan itu. Jadi kalau kita bilang kayak tripod ini biar kokoh kan 3 pondasi ya. 1 pondasi captive, 1 pondasi captive itu dalam konteks Pertamina Group gitu ya. 1 adalah korporasi dan sinergi BUMN, 1 lagi ada retail. Jadi kalau dibilang sepertiga kokoh gitu ya, ya retail itu berarti harus bisa 30% paling tidak ke depan. Dan 5 tahun optimis tercapai, apa itu proyeksi berapa tahun? Kalau dalam kondisi normal
saya nggak yakin bisa tercapai 5 tahun, tapi ada banyak hal yang dalam beberapa tahun ke depan itu merubah kondisi. Dan setiap ada guncangan, itu potensi untuk win atau loss-nya itu lebih besar. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkan, maka bisa gitu. Jadi, kalau kondisinya stabil, kita anggap misalkan pasar ya, naik turun harga itu kan nggak banyak, plus minus 5% atau margin of error disebut ya. Berapa margin of error ya? Kurang lebih di situ aja, karena error doang itu. Harusnya datar gitu. Perubahan di atas apa di bawah itu error. Tapi begitu banyak perubahan, gejolak dan lain sebagainya, maka kemungkinan turun lebih dalam atau naik lebih tinggi itu besar. Jadi kalau dibilang 5 tahun Tugu bisa nggak? Mestinya bisa, karena beberapa tahun ke depan tuh goncangannya besar. Tapi bisa jadi 0. Jadi gitu kan, bisa jadi dari 10 0 habis, bisa jadi tadi di 30 itu tercapai. Kalau datar-datar aja nggak. Karena yang korporasi kan nggak diem. Nggak diem, tumbuh juga. Iya, jadi growth yang retail 50% aja istilahnya ada growth korporasi sekian persen, jadinya secara ini ke share-nya naiknya nggak banyak gitu ya. Itu yang dulu sering saya cerita tentang asuransi syariah. Asuransi syariah growth sekian, tapi market share sekian. Ya karena konven juga naik dikit aja, volumenya lebih gede gitu ya. Berat sekali. Nah, retail juga di sini begitu, tapi guncangan hebat 98 banyak menghasilkan sesuatu. Lahirnya di luar politik ya. Saya misalkan nih, lahirnya Jokowi yang bukan anak siapa-siapa jadi presiden kan gara guncangan. Lahirnya Bank Mandiri yang begitu besar dan kokoh berkat guncangan. Bahkan mungkin lahirnya saya juga berkat 9. Kalau sekarang masih Orde Baru ya mungkin saya juga masih nyangkul kali sekarang. Ya maksudnya, tapi banyak nggak waktu itu yang jatuh? Banyak bank yang bangkrut, yang gede jadi hancur, pembesar jadi kehilangan power gitu ya. Nah, ke depan dalam konteks ekonomi, saya nggak bilang politik, dalam konteks ekonomi, khususnya dalam konteks asuransi, itu banyak. Triggernya apa? Banyak dibahas media asuransi. Modal naik, ya kan? IFRS 74, itu kan? Bla 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 saya. Tapi itu udah dibahas sama media asuransi. Jadi kalau dibilang, emang apa bertang? Saya tanya lagi ke media asuransi, emang apa? Kok berani-beraninya nulis itu gitu? Itu adalah guncangan yang sangat besar di industri asuransi. Bahkan mungkin di industri asuransi guncangan itu lebih besar dari guncangan 98 bagi industri asuransi. Bagi perbankan 98 itu besar sekali. Jangan-jangan 2025 2026 itu bagi asuransi adalah lebih besar guncangannya dibandingkan 98. Gitu. Jangan-jangan ya. Itu yang menyebabkan potensi dan resikonya itu gapnya membesar. Bisa potensinya besar sekali, bisa resikonya juga besar sekali. Nah, ekosistem itu misalnya. Kalau di syariah kan itu juga biasa bicara ekosistem syariah. Ya. Nah, ini kan ekosistem tadi ada BUMN Group, ada Pertamina Group. Ini kan ekosistem. Ya. Bagaimana memanfaatkan retailnya dari dua kaki itu? Ya itu. Ini diibaratkan susah memang gitu ya. Karena ibaratnya mancing tuna sambil nangkep teri. Jadi kebayang ya. Kita mancing tuna tapi gimana caranya terinya ketangkep gitu kan. Nggak akan efektif pakai jala, nggak akan efektif pakai pancing gitu ya. Nah itu yang lagi kita upayakan, tapi potensinya itu besar sekali. Jadi dalam konteks brand misalkan, bagaimana Tugu itu tidak hanya dikenal oleh company-nya, tetapi oleh karyawannya gitu ya. Dalam konteks brand. Dalam konteks proses tadi, bagaimana ada direct akses bagi orang ini, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai individu, dia punya akses langsung untuk dengan Tugu, baik itu membeli, klaim dan lain sebagainya gitu kan. Karena selama ini kan aksesnya adalah corporate to corporate, B2B gitu ya. Nah, brandingnya adalah
branding Tugu adalah anaknya Pertamina. Orang Pertamina ya belum bilang bahwa Tugu itu adalah bagian dari dia gitu ya. Jadi dari branding, dari proses, dari apa ini mesti dibenerin dulu. Tapi kalau dibilang potensinya besar sekali gitu. Dan kalau kita lihat dari pengembangan jaringan distribusi kita juga bisa jadi belum relate terhadap itu. Misalkan gini, di mana orang-orang BUMN atau orang-orang Pertamina banyak tinggal misalkan, belum tentu kita saat ini sudah mempunyai layanan yang sangat baik, akses yang sangat baik tadi untuk mereka di daerah tersebut, baik secara digital maupun secara fisik. Bisa jadi kita juga belum gitu. Tapi potensinya gede, kita yakin sih dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan, bisa gitu. Upaya ke sana sudah ada upaya ke sana, baik digitalisasi, baik program, baik branding dan lain sebagainya sudah dilakukan. Tetapi lagi-lagi manajemen ekosistem itu kan nggak bisa manage 1-2 indikator ya, harus dilakukan secara holistik. Nah itu yang kita sedang evaluasi untuk program kerja di di semester 2 2023 dan utama di 2024, bagaimana memikirkan itu lebih holistik lagi. Program ini end to end lah gitu sebagai sebuah ekosistem. Nah ini juga ada kaitannya dengan ini, Pak Jalil pernah nanya ke saya sebagai orang kelautan kenapa ke asuransi. Nah kalau dalam manajemen ekosistem kepake Pak, ada kepake. Karena di laut itu harus ada ekosistem. Misalkan gini, bagaimana coral reef itu bisa berkembang biak dengan baik, itu nggak bisa kita 1-2 hal. Ya udah cemplungin aja becak dari Jakarta ke Pulau Seribu gitu ya, nggak bisa begitu aja gitu. Banyak hal kita pikirkan secara ekosistem ini. Nah ini juga tadi ekosistem Pertamina, BUMN dan lain-lain itu kita saat ini belum pikir ekosistem itu. Baru tadi karena kita mau nyikat yang gede-gedenya aja, wah ini ada tunanya gimana caranya disikat gitu. Tapi bagaimana hidupnya teri dan lain sebagainya, ini zooplankton dan lain sebagainya belum kita lakukan. Tapi di Pertamina sendiri dan di BUMN sendiri kesadaran ekosistem itu sudah. Iya, sebetulnya dengan banyaknya bahasa sinergi BUMN, sinergi Pertamina Group dan lain-lain itu sudah sangat berubah. Tapi lagi-lagi baru di level B2B tadi. Terkait personalnya belum tentu ya. Artinya bagaimana pekerja atau keluarga orang Pertamina itu juga ke Tugu misalkan gitu. Nah itu yang masih PR, karena kan mereka mempunyai kemerdekaan. Iya, terserah saya, ini udah urusan pribadi saya gitu kan. Nah, bagaimana tadi brandnya itu bisa nyampe sampai individu itu.